7 anggota BRIMOB sedang diproses hukum setelah menjalani sidang kode etik, lalu berlanjut pada sidang pidana, proses pengadilan pidana. Pihak Divpropam Polri juga menjanjikan proses pengadilan yang transparan, disiarkan langsung, dan itu disampaikan di konferensi pers, diawasi langsung oleh media, lembaga hukum, dan HAM, juga lembaga-lembaga terkait. Langkah ini adalah awal. Namun, itu belum cukup. Karena keadilan bukan sekedar janji, tapi tindakan nyata yang benar-benar berpihak pada rakyat. Keluarga Afan hanya minta satu hal: pelaku yang merenggut nyawa mendiang Afan itu diadili seberat-beratnya. Saya dan kita semua juga menuntut hal yang sama. Karena tragedi ini tidak boleh terulang. Cukup mendiang Afan Kurniawan, jangan ada Afan lain. Jangan ada Afan lain berikut. Saudara-saudari Baraya semuanya, marah itu wajar. Saya pun marah melihat situasi kondisi seperti sekarang ini. Namun, kita perlu mengingat bahwa demokrasi memberi ruang aspirasi, protes, demonstrasi, menyampaikan suara, itu sah, itu hak kita, dan itu sesuai konstitusi. Tapi jangan sampai kemarahan ini ditunggangi. Di luar sana, tanpa banyak diketahui dan disadari, ada virus rakus parasit negeri, serigala berbulu batik. Mereka menunggu momen demo besar ini dan pergerakan terjadi anarkis yang sampai chaos, dan ini mereka menunggu momen ini sudah bertahun-tahun ke belakang lamanya. Dan kini momentum itu mereka dapatkan. Mereka menginginkan kerusuhan seperti ini terjadi sudah sejak lama. Mereka ingin kudeta untuk merebut kekuasaan mengatasnamakan revolusi. Jangan biarkan darah Afan dipakai sebagai bahan bakar politik kotor. Karena kita bersama perlu menyadari bahwa kemampuan besar manusia bukan hanya marah, luapkan amarah, tapi bagaimana menyalurkan marah dengan cerdas dan bijak, cara mengapresiasikan kemarahan tersebut, cara mengekspresikan amarah. Bukan dengan membakar fasilitas negara yang itu juga dibangun dari pajak kita bersama. Bukan marah dengan segala amarah yang sampai hilang arah, sehingga merusak dan membakar bangunan, kendaraan sesama warga.
untuk meluapkan amarah. Karena jika marah tak terkendali, bukan tidak mungkin, akan dapat dengan mudah dan gampang disusupi untuk diadu domba, seperti api yang disiram bensin. Akan mudah terjadi diadu domba sesama warga dengan aparat dan lain sebagainya. Itu akan terjadi, mudah dan gampang terjadi. Dan yang pasti, meluapkan amarah, mengekspresikan amarah, jangan sampai terjadi lagi. Dan bukan dengan menambah korban nyawa lagi. Tragedi mendiang Afan adalah peringatan. Demo harus tetap damai. Aspirasi harus tersampaikan. Dan fokuslah pada apa dasar landasan awal pergerakan demo ini dimulai. Landasan awal, fondasi untuk melakukan demonstrasi. Tapi tidak lagi mudah dibentrokan sesama warga dan aparatur negara. Karena tidak semua aparatur negara adalah virus rakus, serigala berbulu batik, parasit negeri. Mereka para parasit negeri, virus rakus, serigala berbulu batik yang kakak, yang utama, menggunakan kita bersama untuk saling bertikai bertengkar. Saudara, saudariku, baraya semuanya. Mari kita kawal kasus ini bersama-sama. Tetaplah jernih menerima informasi, saring setiap berita yang ada di sosial media. Jangan biarkan tambahan hoaks dan fitnah yang menunggang fakta jadi terus mengadu domba kita, memperpanas, memperkeruh rusuh yang sudah semakin keruh. Karena para parasit negeri, virus rakus, serigala berbulu batik yang kakap, yang utama, selalu mengubah fakta menjadi senjata. Dan dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya Reza Rahasiya masih percaya bahwa Bapak adalah orang yang tulus, negarawan yang paling tulus, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur pada masa beliau masih hidup. Saya tahu Bapak sedang ditekan, diganggu, dihimpit berbagai ancaman baik dari dalam dan luar negeri. Di tengah Bapak saat ini sedang menjalankan pembenahan negara menuju visi misi Indonesia Emas yang Bapak gadangkan. Dengan segala hormat, tapi pasti Bapak juga mengingat, dan saya sekedar sedikit kembali mengingatkan jika terlupa, bahwa Indonesia yang digadang-gadang menuju Indonesia Emas 2045 itu merupakan sebuah cita-cita besar tentang bangsa yang makmur, adil, dan bermartabat di mata dunia. Namun pertanyaan yang menggantung di dada rakyat